Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemampuan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan. Namun, karakterlah yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Penulis buku yang bernama John Maxwell pernah berkata, banyak orang yang bisa sampai di puncak kejayaan hidupnya dengan kemampuan intelektualnya, tetapi hanya karakterlah yang menentukan seberapa lama orang itu ada di sana. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dituntut untuk melakukan hal-hal besar, tetapi juga didorong untuk menghasilkannya dari kehidupan yang berkarakter. Hal itulah yang diingatkan oleh Paulus dalam perikop yang kita sudah baca di atas tadi. Setelah Paulus mengajar tentang karunia-karunia rohani pada ayat-ayat sebelumnya, dia melanjutkan apa yang seharusnya dimiliki oleh orang yang memiliki karunia-karunia itu, yaitu kasih yang menjadi salah satu bagian dari kehidupan yang berkarakter. Sebab akan sangat berbahaya kalau sementara orang memiliki karunia rohani, tetapi tidak memiliki kasih. Dia akan bisa menyalahgunakan karunia itu untuk maksud-maksud tertentu jauh dari tujuannya. Saudara, apakah ciri-ciri kasih yang diungkapkan oleh Paulus dalam nats di atas sebagai bagian dari hidup orang yang berkarakter? Yang pertama adalah tidak munafik. Dalam Roma pasal 12 ayat ke-9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, hidup yang berkarakter adalah hidup yang didasari kasih yang tidak pura-pura. Kata jangan pura-pura di sini diambil dari kata anupokritos, yang juga memiliki arti tidak menyamar. Artinya, tidak menyembunyikan sesuatu. Akar dari kata ini menuju kepada orang yang bermain sandiwara di mana pemainnya selalu memakai topeng. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ada di luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Namun kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang apa adanya, tanpa menyembunyikan sesuatu atau munafik. Itulah sebabnya kalimat di atas dilanjutkan dengan frasa menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itulah sesungguh-sungguhnya kasih. Tidak akan pernah menyembunyikan dosa dan kejahatan, tetapi mengambil tindakan yang nyata untuk melakukan kebaikan. Yang kedua adalah menghargai orang lain. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, hidup yang berkarakter yang didasari oleh kasih akan menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Kasih tidak akan membeda-bedakan orang. Kasih yang sejati sebagai karakter hidup akan memberikan rasa hormat bagi mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Memang atasan layak dihormati sebagai atasan, tetapi bawahan pun memiliki hak untuk dihargai sebagai bawahan. Jadi, jangan pernah menilai orang dari kedudukannya, tetapi hargailah dia sebagai ciptaan Allah yang untuk itu Kristus telah mati bagi dia. Yang ketiga adalah memiliki hidup yang antusias. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berkata, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara, ciri kasih sebagai sebuah karakter adalah antusias. Ada semangat yang menyala-nyala didorong keinginan untuk memperlihatkan kasih itu. Orang yang didorong oleh kasih akan selalu optimis untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh semangat sebagai jati diri dari orang yang berkarakter. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada masalah dalam perjalanan hidup. Tetapi orang yang dipenuhi kasih sebagai ciri orang yang berkarakter adalah orang yang tidak akan pernah menyerah dengan keadaan. Dia akan selalu mencoba dan mencobanya lagi dengan antusias, karena dia sadar bahwa hanya lewat itu dia akan mendapatkan apa yang dia impikan di dalam Tuhan. Yang keempat adalah memiliki hidup yang bersukacita. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, ciri yang lain dari kasih yang menjadi karakter hidup adalah bersukacita. Bersukacita bukan saja karena mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi karena pengharapan yang dimiliki sekalipun belum mendapatkan apa yang dia rindukan di dalam Tuhan. Sukacita inilah yang membuat seseorang bisa bersabar dan bertekun dan tidak mudah menyerah sebagai wujud dari kehidupan yang berkarakter. Yang kelima adalah berbuat baik kepada orang lain.
Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara, kasih tidak mungkin tidak melakukan sesuatu terhadap orang lain. Kasih yang nyata sebagai bagian dari kehidupan yang berkarakter akan menjadikan hidupnya berguna bagi orang lain. Memang, ada banyak orang yang bisa melakukan sesuatu kepada orang lain tanpa didasari oleh kasih. Tetapi tidak mungkin orang tidak melakukan sesuatu kepada orang lain kalau dia sungguh memiliki kasih. Sebab kasih yang sejati tidak akan mungkin berdiam diri. Kasih yang menjadi bagian dari hidup yang berkarakter selalu mendorong orang itu untuk berbuat sesuatu kepada orang lain dan menjadikan hidupnya berdampak bagi orang lain. Saudara, selain ciri-ciri dari kasih di atas, Paulus juga memaparkan sifat-sifat dari kasih dalam hidup orang yang berkarakter. Apakah itu? Pertama adalah membangun. Dalam Roma pasal 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, kasih itu membangun, bukan menghancurkan. Itulah sebabnya kasih harus memberkati, bukan mengutuk. Dan ciri orang yang berkarakter yang dibangun oleh kasih akan selalu berusaha untuk membangun hubungan dengan orang lain dan bukan sebaliknya. Yang kedua adalah bersimpati. Dalam Roma pasal 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, kasih turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga tidak ada tempat untuk kepentingan diri sendiri. Dan orang yang memiliki kasih adalah orang yang bersimpati terhadap orang lain. Dia tidak akan pernah menari di atas penderitaan orang lain, tetapi yang turut serta merasakan penderitaan sesamanya. Yang ketiga adalah tidak sombong. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, orang yang memiliki kasih yang sejati akan menempatkan dirinya untuk ada di tempat yang tepat dalam waktu yang tepat pula. Orang yang berkarakter yang didasari oleh kasih tidak pernah mencari penghormatan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, ciri orang berkarakter yang didasari oleh kasih akan selalu rendah hati sekalipun dia memiliki pencapaian hidup. Tidak akan pernah pamer dengan apa yang ada padanya, tetapi selalu menyadari akan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Yang keempat adalah berdamai. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, kasih yang menjadi milik orang yang berkarakter adalah kasih yang akan mendorong orang itu untuk berdamai. Tidak peduli apa yang orang lain lakukan dalam kehidupannya. Mungkin orang-orang seperti ini akan dianggap lemah oleh dunia ini. Tetapi di pemandangan Allah, justru orang-orang seperti inilah orang-orang yang kuat. Yang kelima adalah berbuat baik. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kasih tidak akan pernah membiarkan kejahatan menang, tetapi akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan orang yang berkarakter yang dikuasai oleh kasih akan selalu mengupayakan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Orang-orang seperti ini akan memiliki slogan bahwa satu musuh terlalu banyak, tetapi 1000 sahabat masih kurang. Mereka tidak akan pernah menjadi pemicu permusuhan, tetapi menjadi pencetus perdamaian. Saudara, mungkin ungkapan-ungkapan di atas adalah sesuatu yang terlalu ideal. Namun itulah yang harus dimiliki oleh seseorang yang berkarakter di dalam Tuhan. Hal itu sudah ditelankan oleh Yesus untuk kita, dan bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu, saudara, jangan hanya berusaha memiliki pencapaian hidup di dalam dunia ini, tetapi miliki juga kasih yang merupakan bagian dari kehidupan yang berkarakter. Sebab percuma Anda memiliki apa saja yang ada dalam dunia ini, kalau hal itu tidak memiliki dampak dalam kehidupan Anda, apalagi bagi orang lain.